Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Dan masih bersama saya Steve, dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Elasticsearch ya. Nah, kita mulai. Saya mau ubah dulu kameranya seperti ini. Sebentar. Mana webcamnya? Oke. Nah, saya kasih judul, mungkin ini akan jadi playlist. Salah ya, namanya Elastic Fantastic ya. Jadi kita akan ngobrol santuy ya tentang Elastic ya, Elasticsearch. Nah, nanti rencananya saya akan membahas banyak hal tentang lebih ke arah konsep sistem dari Elasticsearch, dan nanti mungkin di belakang itu nanti ada, maksudnya di belakang itu di video berikutnya ya, tapi nanti mungkin di urutan yang belakang gitu, baru bahas tentang fitur-fitur spesifik ke yang ada di Elasticsearch ya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih tentang Elastic, itu sebuah perusahaan ya. Jadi mereka bikin berbagai macam teknologi yang satu sama lainnya ini saling melengkapi gitu ya. Nah, cuman teknologi utamanya itu adalah si Elasticsearch-nya. Nah, Elasticsearch ya. Pembuatnya itu, nah ini ya, si Om Botak ini, namanya Shay Bannon. Nah, ini ada link ke blog pribadinya, terus ini ada video 15 menitan ya. Dia cerita tentang kenapa dia bikin Elasticsearch, tapi intinya adalah dia pengen bikin platform di mana kita yang pakai Elasticsearch ini bisa mengeksplor data-data yang kita punya gitu. Jadi kita nggak perlu bingung atau mikirin tentang gimana cara store datanya, tapi lebih untuk fokus gimana cara kita bisa explore datanya gitu. Jadi oleh karena itu si Shay Bannon ini dan teman-temannya itu bikin perusahaan ini ya, Elastic. Dan definisi dari dan di video kali ini kita mau bahas tentang overview ya, konsep overview yang ringan-ringan aja dulu tentang Elasticsearch. Nah, kenapa saya tertarik membahas ini? Karena kalau kita coba cari ya stack, kita coba visit stackshare.io. Kita cari perusahaan apa yang menggunakan Elasticsearch gitu ya. Nah, kalau kita lihat, itu perusahaan-perusahaan besar yang pakai Elasticsearch ya. Ada Uber, Spotify, Udemy, Slack, dan salah satunya itu Tokopedia. Jadi menurut saya kalau kita belajar Elasticsearch itu bisa menambah satu ya, menambah ilmu, yang kedua ya juga bisa memperbaiki atau menambah bagus dari CV kita gitu kan, dan menambah arsenal yang ada di toolbelt-nya kita sebagai seorang software engineer kayak gitu. Nah, balik lagi ke dokumen ini. Dokumennya mungkin saya akan zoom ya, biar kalian kelihatan juga. Sampai segimana ya zoomnya? Oke, segini ya. Nah, kita mulai dari definisi ya. Nah, ini definisi menurut saya, ini menurut saya loh ya. Jadi Elasticsearch itu adalah sebuah database gitu ya, data store yang dia memiliki sifat-sifat seperti ini. Dia memiliki sifat distributed, tanda bintang ya. Nanti saya jelasin kenapa saya kasih tanda bintang. Distributed, terus dia non-transactional, insecure, dan document oriented database yang
optimal untuk melakukan search ya, atau pencarian, atau retrieval, atau read ya, apapun namanya itu. Ya, jadi dia distributed, non-transactional, insecure, dan document-oriented database. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, distributed. Jadi Elasticsearch ini dia didesain dengan konsep distributed, dan karena dia konsepnya distributed, jadi mudah sekali untuk kita bisa scaling. Maksudnya scaling di sini adalah scale out ya, horizontal ya, horizontal scale, untuk bisa mengatasi data dalam jumlah yang banyak di hardware yang bersifat komoditas gitu. Maksudnya komoditas itu hardware yang pada umumnya tersedia di marketplace, pasaran, atau di cloud ya. Jadi nggak butuh yang super komputer atau kayak gimana. Nah, di sini saya kasih gambar ilustrasi ya. Jadi ada beberapa sistem desain ya. Kan tadi Elasticsearch itu pakainya distributed. Nah, selain distributed, itu ternyata ada yang namanya centralized system dan ada yang namanya decentralized system. Nah, sekilas saya akan coba bahas sekilas deh. Kalau centralized itu dia punya apa ya? Titik tengah gitu ya, kayak pusat, kayak center yang ngatur semua sistemnya. Jadi kayak cuma satu. Contoh misalnya kalau saya punya website, saya upload di suatu tempat, di suatu server. Ada 1.000 orang yang akses website saya dari belahan penjuru dunia di mana-mana. Aksesnya ke satu tempat si server itu gitu. Misalnya servernya ada di Jakarta gitu ya. Ya berarti 1.000 orang di mana-mana akses ke satu tempat, yaitu yang di Jakarta. Nah, itu centralized. Nah, dia punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kelebihannya apa? Ya, dia centralized. Jadi, kalau kita mau punya sistem yang punya apa ya, otoritas sama datanya tinggi banget, kayak cuma bisa dikontrol di satu tempat, ya ini adalah sistem yang menurut saya optimal gitu ya buat itu. Dan ini lebih cepat juga kalau kita ngomongin tentang development ya. Lebih cepat juga, lebih mudah juga deployment-nya. Nah, itu centralized ya. Yang kedua, yang di tengah itu decentralized ya. Jadi ya kebalikannya dari centralized. Jadi yang tadinya pusatnya satu dipecah gitu ya. Jadi apa ya, kalau saya boleh bilang kayak mini center ya. Kayak mini center. Jadi centernya terpecah jadi kecil-kecil, ada di mana-mana. Nah, ini dia lebih fault tolerance ya daripada yang centralized, karena kalau rusak satu masih ada yang lain yang bisa backup gitu ya. Gitu. Nah, contohnya decentralized network itu kayak Bitcoin gitu ya, atau apalagi ya, IPFS, atau apa sih itu namanya, BitTorrent ya, itu decentralized. Nah, yang dimaksud dengan distributed itu apa? Nah, distributed ini definisinya adalah jadi satu sistem yang komponen-komponennya itu ada di mana-mana. Nah, di mana-mananya ini maksudnya ya bisa mesin-mesin berbeda, di tempat yang berbeda, di jaringan network yang berbeda-beda. Gitu. Tapi meskipun mereka ada di mana-mana dan berbeda-beda, mereka tetap saling berkomunikasi sebagai satu sistem. Jadi dari user point of view kelihatannya ya cuma satu sistem aja, tapi sebenarnya di belakangnya itu banyak komponen-komponen di mana-mana. Contoh misalnya Google Search ya. Oke. Nah, contoh Google Search. Kalau dari point of view kita, user kan melihatnya cuma ya gini doang ya, satu gitu.
Tapi di belakang sistemnya Google Search ini ya, dia banyak hal, banyak komponen yang sedang bekerja. Ada komponen yang ngatur crawling ya, web scraping, ya yang pernah kita bahas di playlistnya Python kalau yang mau tahu. Terus ada yang ngatur tentang relevansi, ada yang ngatur tentang advertising-nya Google Search gitu, dan lain-lain. Dan tracking gitu ya. Jadi komponennya banyak, tapi kelihatannya cuma satu. Dan komponen banyak itu saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu distributed system. Nah, makanya kenapa dia mudah bisa di-scale ya, karena masing-masing titik ini ya kita bisa tambahin aja gitu. Mau tambah di sini, tambah di sini. Mereka nanti bisa saling terkoneksi. Gitu. Jadi gampang, dan dia yang paling fault tolerance-nya paling tinggi ya, atau resiliency-nya paling tinggi. Ya, tadi kepotong. Tes. Oke. Jadi dia lebih memiliki apa ya? Dia yang Nah, jadi dia yang paling punya resiliensi yang paling tinggi gitu ya, resiliensi. Asik. Nah, resiliensi itu apa ya? Jadi dia bisa tetap available meskipun ada part yang rusak gitu ya. Masih bisa available. Nah, saya pernah bahas tuh tentang resiliensi sedikit sih. Kalau kalian mau cek, itu ada di channel saya ya, di channel saya. Nah, ini tentang resiliency. Nah, di sini ya, di retry. Jadi dalamnya itu saya ada bahas sedikit tentang resiliency. Anyway, kalau kalian mau baca lebih lanjut ya tentang perbandingan centralized, decentralized, distributed, itu bisa baca-baca dua link ini ya. Ini bagus ya, dalam menjelaskannya itu lumayan mudah untuk dipahami. Oke, nah itu tadi tentang distributed system ya. Nah, kalau tadi scale out buat teman-teman yang belum ngerti, itu maksudnya dia menambahkan komponen atau resource ya ke suatu sistem, karena kita lagi ngomongin sistem, dengan kemampuan yang sama untuk menyebarkan beban dari sistemnya gitu. Ya, itu scale out. Dan topologi jaringan seperti ini ya, atau network seperti ini tuh nggak cuma bisa diterapkan di sistem komputer, tapi juga ini bisa diterapkan di sistem organisasi gitu. Misalnya struktur organisasi, apakah centralized, decentralized, distributed, itu juga bisa applicable. Jadi nggak cuma applicable di sisi technical ya, komputer gitu maksudnya. Nah, itu tadi tentang distributed ya, distributed. Nah, kita lanjut ke sifat kedua. Ya, kita lanjut ke sifat kedua, yaitu adalah non-transaction ya, non-transaction. Gini ceritanya. Transaction itu apa sih artinya? Nah, kalau dalam dunia database management system atau DBMS singkatannya ya, transaction itu adalah unit aktivitas untuk mengambil atau mengubah ya, read atau update data yang ada di dalam database. Itu baik oleh user atau program nggak masalah ya, tapi dia merujuk pada itu gitu ya, aktivitas unit atau logic untuk mengambil atau mengupdate, mengubah data. Nah, dia punya ciri khasnya gitu, ada 4 ciri khasnya. Ya, singkatannya adalah ACID ya. Nah, maksudnya apa? ACID, nah ini ada websitenya yang menjelaskan itu ya. Nah, jadi ada ACID, dia ada atomic ya, ada consistent, isolation, sama durability ya. Nah, ada 4 sifat ini. Nah, kita baca dikit ya.
Jadi kalau atomic itu dia sebuah transaction dia harus fully complete ya. Artinya nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau kita update data, misalnya kita update data A, data B, misalnya kita update data sale, data misalnya kalau kita update waktu ada orang beli di e-commerce, kita kan update banyak data tuh. Ada data sale, transaction, data stock. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, itu kalau misalnya atomicity, artinya semua transaction itu harus sukses semua, ya fully committed, fully complete gitu ya, atau sama sekali nggak sukses semua gitu. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Jadi nggak bisa, oh saya udah potong stoknya, tapi ternyata transaction-nya gagal gitu. Atau misalnya, oh saya udah kirim uangnya ke si B, tapi saya gagal ngedidak uangnya di akun si A misalnya. Itu kan nggak boleh ya. Jadi harus atomicity ya, atomic. Nah, itu maksudnya atomicity itu seperti itu. Jadi harus punya kemampuan untuk rollback ya. Nah, ini kan di highlight di sini ya, rollback. Oh, ini ternyata gagal ya, kita rollback ke status sebelumnya. Nah, berikutnya adalah konsistensi. Nah, ini saya coba zoom sedikit ya. Jadi transaction itu dia harus konsisten atau fully compliant gitu dengan status atau state dari database-nya setelah transaksi ya. Dengan catatan, in other words, dia nggak boleh nge-break ada batasan-batasan dari database. Misalnya, kalau apa nih contohnya phone number, nomor telepon kalau cuma boleh angka ya angka doang gitu ya, harus konsisten datanya. Yang ketiga adalah isolation. Jadi ketika transaksi lagi happening di satu tempat itu harus diisolate ya, nggak boleh diganggu sama transaction lain. Jadi dia kayak ada locknya. Ya, sampai dengan si transaction ini dia beres gitu, beresnya sukses atau beres di rollback. Dan yang keempat adalah durability. Jadi ketika kita melakukan changes itu harus available changesnya. Dan meskipun database-nya failure gitu ya, even in the event of database failure itu harus available ya, durability. Jadi ada 4, ada atomicity, consistency, isolation, dan durability. Nah, kenapa Elasticsearch ini dibilang non-transactions? Karena pada dasarnya desain dari Elasticsearch ini dia untuk mengoptimalkan search ya. Jadi fast read. Sementara kalau ACID itu kan dia harus melakukan yang namanya writing to I/O ya, disk gitu. Dan itu komputasinya lumayan mahal, apalagi harus dilakukan di dalam yang namanya distributed system. Itu nggak mudah untuk menerapkan namanya ACID. Nah, oleh karena itu desainnya itu ada yang perlu dikorbankan ya. Jadi makanya si ACID ini nggak disupport gitu ya sama si Elasticsearch. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi dalam hal atomicity ya atau atomic ya, kalau misalnya saat kita update data, nah data yang udah terupdate itu kita nggak bisa rollback ya, nggak ada fitur untuk bisa rollback. Jadi satu-satunya cara untuk bisa kita rollback kalau misalnya kita memang mau rollback itu harus tahu state sebelumnya sebelum kita update gitu. Ya, karena tidak ada transaction. Nah, kalau kita ngomongin tentang isolations, nah di Elasticsearch itu by default juga tidak mendukung locking ya. Jadi maksudnya locking kalau kita update suatu data A gitu ya. Misalnya saya lagi update, terus ada si B juga lagi update dalam waktu bersamaan, itu ya kita berdua bisa update siapa yang terakhir update itu yang ke-reflect gitu. Jadi ini nggak ada isolation ya, kayak locking mechanism transaction tadi yang dijelasin di website tadi. Dan yang terakhir perubahan datanya itu akan delay ya. Jadi kalau kita melakukan update, si data yang paling barunya ini, statusnya ini nggak bisa
instan itu bisa terlihat gitu sama semua user. Dia ada delay ya, tergantung konfigurasi lama delaynya. Jadi ada kemungkinan waktu datanya diupdate, terus saya read, itu saya masih lihat data yang dalam tanda kutip agak basi gitu ya. Itu bisa juga. Nah, karena di Elasticsearch itu baik lagi, uh, konsepnya kan dia meminimalisir yang namanya transaction ya, writing ke disk. Dia ada writing ke disknya, tapi nggak langsung saat itu juga ya. Jadi ada namanya konsep translog ya, translation log. Nah, nanti akan kita bahas mungkin di video-video berikutnya. Dan apakah ada kemungkinan datanya hilang? Kalau ada kerusakan database ya ada. Ya menurut saya semua database juga bisa sih. Ya kan kalau katakanlah disaster, sangat-sangat disaster ya semuanya bisa kemungkinan hilang gitu. Nah kalau di Elasticsearch juga ya sama. Ya, nah kalau kalian mau baca lebih lanjut tentang itu, kalian bisa visit blog ini ya. Dia ngejelasin tentang transaction di Elasticsearch itu seperti apa, gitu ya. Lah, bukannya non transaction ya? Kok ada transaction di Elasticsearch? Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, itu ada transaction ya. Seperti yang saya sudah bahas, itu ada transaction karena si Elasticsearch ini dia pakai teknologi yang namanya Lucene. Nah, di Lucene, itu dia ada transaction. Dia melakukan commit atau write to disk ya gitu. Tapi karena si Elasticsearch ini dia pengen bikin fast read gitu ya desainnya. Jadi dia kayak ada semacam delay gitu. Jadi dia simpan dulu di dalam suatu buffer memori dan lain-lain. Itu yang tadi saya sebut dengan translog gitu ya. Nah, kalau kalian mau baca tentang detailnya itu ada di sini, atau kalian bisa cari di blognya atau di websitenya Elasticsearch yang ngebahas tentang transaction log. Nah, itu tentang non-transaction ya. Nah, kalau kalian merasa kok bingungnya penjelasannya ya udah nggak usah khawatir ya. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita masuk ke bagian penjelasan di video lain tentang gimana sih kalau ada data baru di write di Elasticsearch-nya itu seperti apa. Nah, lanjut ke ciri khas berikutnya, yaitu dokumen oriented. Jadi dokumen itu apa? Dokumen itu bisa dibilang kayak ini ya, kayak row. Jadi kalau di dalam dunia relational database ya, columnar database, kan ada table, terus ada kolom, terus ada row. Row itu kan datanya. Nah, kalau di Elasticsearch itu disebut dengan dokumen. Dan si dokumen ini dia perlu di-insert ya, atau bahasanya itu di-index. Nah, cara insertnya dengan yang dokumen oriented dengan yang row ya di relational itu agak beda konsepnya. Maksudnya beda gimana? Nah, kalau di database kayak MySQL, Postgres, itu kan kita diajarin untuk bikin skema table itu harus sebisa mungkin normalize gitu ya. Artinya saya update satu tempat itu bisa ke reflect di mana-mana yang membutuhkan update data itu gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Karena memang komputasi untuk write itu nggak murah ya, agak mahal gitu. Jadi makanya orientasinya itu mengejar efisiensi dalam write, dalam ketika desain si tabelnya gitu ya, si struktur datanya. Nah, kebalikannya kalau di Elasticsearch ya, itu butuh yang namanya denormalize ya, atau denormalisasi ya. Kenapa? Karena baik lagi ya, karena kita pengen optimal untuk read. Nah, di sini ada sebuah gambar dari website ini ya, menunjukkan denormalisasi versus normalisasi itu apa.
Kalau normalisasi itu keuntungannya dia write-nya lebih cepat, datanya nggak redundant, jadi datanya satu tempat tapi nanti bisa ke-reflect di mana-mana. Terus ada less database complexity karena normalisasi tadi, dan datanya selalu konsisten ya. Nah, tapi ada kekurangannya, yaitu slower reads ya. Jadi kalau kita mau fast read ya nggak bisa pakai teknik normalisasi gitu. Nah, query-nya bisa kompleks karena kita harus join sana, join sini gitu kan. Nih ya, table join required ya, karena datanya kan tadi nggak duplikasi, karena kan cuma by reference ID gitu kan. Jadi kita harus join sana, join sini. Karena join sana, join sini, maka query datanya bisa pelan. Dan ketika melakukan indexing, mungkin tidak seefisien itu karena harus join ya. Nah, kebalikannya, denormalisasi, ini keuntungannya faster data reads, ya, dan dia simple query karena bentuknya denormalisasi ya. Maksudnya denormalisasi itu adalah sebisa mungkin yang data yang lu butuhin, ya taruh aja situ gitu. Nggak peduli jadinya redundant ada di mana-mana, ya dia duplikat aja gitu. Yang penting ketika saya mau ambil ada gitu datanya, nggak perlu join sana join sini gitu ya kalau denormalisasi. Jadi makanya query lebih simple gitu ya. Dan requires less compute on read operations ya, karena tadi query-nya simple dan datanya sudah available di sana. Makanya datanya available quickly ya, tanpa harus join sana join sini. Tapi kekurangannya dia slower to write ya, karena kita jadi harus write banyak data. Database complexity di sini maksudnya jadi redundant gitu ya datanya. Dan karena redundant jadi ada potensial datanya itu nggak konsisten gitu. Ya karena ibarat katakan kita taruh sana taruh sini, jadi mungkin nggak sync. Dan lebih banyak membutuhkan storage atau RAM ya, karena kita lebih banyak menyimpan data. Dan di Elasticsearch itu konsepnya adalah denormalisasi ya. Jadi itu penting untuk dipahami ketika kita nanti mendesain struktur data penyimpanan di Elasticsearch. Oke, lanjut ya. Sifat yang terakhir itu adalah insecure. Nah loh, kenapa insecure gitu ya? Karena by default itu Elasticsearch tidak punya fitur untuk melakukan autentikasi dan otorisasi gitu. By default ya saya bilang. Apakah punya? Ya punya, tapi harus install plugin gitu. Plugin untuk autentikasi dan otorisasi gitu. Dan saya pun belum pernah melakukan hal itu. Tapi kalau kayak mau baca-baca di sini ya. Kenapa saya angkat topik ini insecure ya? Karena saya menemukan sebuah website ya, di mana ada suatu data leak ya, karena dari Elasticsearch yang konfigurasinya nggak aman gitu. Nah ini nggak 100% terkait karena Elasticsearch tidak punya autentikasi atau otorisasi sih sebenarnya, cuman ya saya ingin mengingatkan aja kalau implementasi pemasangan database ya apapun itu kalau nggak aman ya bisa leak datanya. Jadi ada suatu case suatu Elasticsearch yang isinya adalah data-data tentang push notifications ya dari aplikasi online dating. Gitu isinya itu log ya. Ya data-data untuk push notification itu. Dan ini leak ya. Nah, masalahnya leak-nya adalah dia itu isinya kan kalau push notification mungkin saya mikir oh cuman data push notification doang kan. Ternyata enggak gitu ya, karena dalam datanya itu dia ternyata banyak sekali data tentang private data gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena nah ini ya. Saya coba zoom. Karena di dalam data push notification itu ada yang namanya debug
debug mode atau debug data. Jadi kayak, waduh muncrat. Jadi kayak data buat debugnya itu berisi data-data konvensional, data-data rahasia, ya, data debugnya ini. Nih, ada nama, umur, gender, email address. Bahkan ada link yang bisa dipakai, isinya adalah key authentications. Jadi kita bisa login ngeliat user profile tersebut tanpa password. Wow. Dan semua ini ada di dalam Elasticsearch ini yang klik ini ya. Ini entah karena Elasticsearch-nya nggak di-hide gitu sama application layer, jadi klien langsung read dari Elasticsearch atau entah kenapa ya. Tapi saya ingin meng-highlight bahwa bahayanya database yang dikonfigurasi salah gitu, yaitu insecure. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah gini ya, kalau kalian butuh database yang memang memiliki fitur text search ya, yang lebih advance dengan performa yang jauh lebih baik daripada fiturnya Postgre atau MySQL. Mereka kan punya full text search juga ya. Tapi kalau kalian pengen punya yang lebih advance fiturnya dan dengan performa yang lebih baik, ya Elasticsearch itu bisa jadi solusi. Nah, apakah Elasticsearch itu bisa jadi tempat penyimpanan utama atau main database? Tergantung ya. Kalau kalian punya aplikasi dan nggak butuh yang tadi ya, yang transactional ACID, ya kalau kalian nggak butuh itu ya kalian bisa pakai Elasticsearch gitu ya. Kalau kalian butuh nyimpennya data yang write-nya sekali tapi di read berkali-kali, ya itu juga kalian bisa pakai Elasticsearch ya. Contohnya kalau kalian menyimpan data log gitu ya, apakah error log, application log, itu kan write-nya sekali, read-nya berkali-kali gitu ya. Nah, itu bisa pakai Elasticsearch. Tapi kalau kalian butuh yang tadi, transaction ACID itu biasanya butuh database lain ya, primary database lain, misalnya kayak Postgres, terus Elasticsearch ini jadi kayak secondary, kayak gitu. Nah, intinya sih tidak ada database yang bisa menjawab semua kebutuhan kayak silver bullet gitu, nggak ada ya. Jadi kita sebagai engineer itu butuh memahami konsep sistem dari sebuah teknologi. Dalam kasus ini ya berarti database. Ya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, taunya dari mana ya? Dari belajar gitu. Jadi makanya jangan lupa subscribe channel ini untuk kita bisa belajar bareng-bareng teknologi-teknologi yang ada supaya kita tambah pintar. Jadi silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Dan nanti saya akan buat video lanjutannya, belum tahu kapan. Ya, stay tune aja. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.